Jadi kalau saya hapus di sini, ini Maman atau misalkan Nela ya. Saya hapus Nela, maka Nela itu tidak ada di sininya. Nah, dinamis ya. Kalau saya undo seperti ini. Kalau saya hapus ini, maka ada beberapa yang tidak ada. Hanya ada dua, yaitu Nela dan Wati. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba bahas gimana caranya mengecek data ya, data yang ada di nama ini. Apakah ada data yang nama ini ada namanya yang ada di tabel kedua gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nama di sini, kalau ada namanya misalnya Joko. Joko itu kalau ada di sini, ini Joko sama ya. Jadi dia akan bernilai true gitu ya. Jadi di Joko itu sudah ada di data yang ada tabel ini gitu ya. Oke, gimana caranya? Dan kita akan menggunakan formula yang standar yang ada di Microsoft Excel. Seperti yang akan kita gunakan yaitu fungsi sum product. Jadi kita gunakan fungsi sum product yang ini. Oke, nah ini kan ada array pertama. Array pertama itu kita ngambil sum produknya ini adalah array pertama yaitu dari sel yang ada di sini ya, yaitu si Andi gitu kan. Oke, lalu ini harus sama dengan nah sekarang harus sama dengan data yang mana yang ada di data ini yang tabel kedua ya. Jadi E3 sampai dengan berapa ini? E8 ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu kalau sudah kalian gini, kalian tekan F4 ya. Kalau di PC tekan F4 seperti ini. Tapi kalau di laptop ada yang menekan F4-nya itu dengan Fn F4 ya. Jadi ada di keyboard F4, F1, 2, 3, 4 sampai F12. Itu kalian tekan Fn kemudian berbarengan dengan F4 gitu. Nanti ada dolarnya secara otomatis ya biar cepat gitu kan. Oke, setelah itu kita kurung dulu ya. Kurung dulu seperti ini. Oke. Kurung dulu, lalu kalau sudah kayak gini kita coba di sini lebih besar dari 0 ya. Tapi di sini nanti harus dikalikan dulu ya. Nah, di sini harus dikalikan dulu. Karena di sini data arraynya nanti hasilnya plus, maka di sini kita kalikan dengan minus seperti ini. Oke, lalu kita kurung bukanya di sini satu lagi. Dan di sini kurung tutup. Itu kemudian di sini lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Jadi data array pertamanya itu kalau lebih besar dari 0 berarti ada 1 ya. Kalau sini kan data membaca data array. Kalau di sini ada 2 lebih dari 0 gitu, ada 1 gitu kan. 1 itu lebih dari 0. Nah, maka di sini nilainya adalah true. Jadi kalau misalkan 0 berarti false gitu ya. Jadi ada dua nilai di sini, ada antara true dan false. Oke. Kalau sudah kayak gini kita coba enter. Nah, dia hasilnya false. False itu karena si Andi tidak ada di tabel ini. Oke. Nah, sekarang kita coba tarik aja seperti ini. Set. Nah, kita dapetin ya. Sampai yang terakhir ini si Eka itu tidak ada di sini. Nanti nilainya false. Ini true. Ini true ya. Jadi si Agus itu ada ini. Kemudian Nela juga ada ini. Kemudian di sini ada lagi Wati, ada. Kemudian di sini ada Joko, Kurnia dan Maman. Sini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi nama-nama yang ada di sini kalau misalnya di data tabel yang kedua itu ada, maka nilainya true. Yang lainnya adalah false gitu ya. Oke, sekarang kita ganti nih. Yang true dan false-nya kita ganti menjadi ada dan tidak ada ya. Jadi sini pakai tambahan aja fungsi if gitu ya. If logical test. Nah, ini logical testnya itu dengan fungsi sum product tadi. Kemudian ini kalau sama dengan true gitu kan. Kalau sama dengan true maka nilainya diganti menjadi ada gitu kan. Nah, kalau tidak sama maka di sini value if false. Kalau tidak sama maka kosongin saja seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, nanti muncul kayak gini, tinggal yes saja. Nah, yang false ini nanti hasilnya atau nilai value-nya adalah kosong. Kita tarik, seret. Ya, seperti ini ya. Jadi si Agus ada, si Nela ada, kemudian ada Wati juga ada. Kemudian ada Joko, ini ada, kemudian Kurnia ada. Jadi kalau saya hapus di sini, ini Maman atau misalkan Nela ya. Saya hapus Nela, maka Nela itu tidak ada di sininya. Nah, dinamis ya. Kalau saya undo seperti ini. Kalau saya hapus ini, maka ada beberapa yang tidak ada. Hanya ada dua, yaitu Nela dan Wati. Gitu ya. Oke.
Saya kira demikian video kali ini. Semoga aja video ini difahami dan kalian bisa ikuti. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.